Shalom saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah online GBI Jelambar Timur pada hari ini 26 April 2020. Kita bersyukur dalam situasi yang terbatas, berkat Tuhan itu tidak pernah surut di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini kita masih bisa beribadah secara online. Itu pun berkat dari Tuhan, dan mari kita bersyukur dan punya hati yang sama, punya hati yang dekat dengan Tuhan. Kita ikuti ibadah sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pagi ini kami boleh dikumpulkan kembali di mana tempat kami berada, tetapi Tuhan satukan kami di dalam roh yang sama. Tuhan satukan kami dengan tali kasih di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami pada pagi hari ini bisa berkumpul, dan kami berdoa biarlah urapan Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan boleh tercurah di atas kami, di dalam ibadah kami, di tengah-tengah rumah kami, supaya ketika hari ini juga kami boleh berkumpul dan diberkati di dalam pujian penyembahan dan di dalam firman Tuhan, firman yang kami rindukan dan kami nantikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mau beribadah. Amin. Kita akan pujian saudaraku, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kau
Tuhan boleh mengingatkan dan membangkitkan kami. Kami rindu Tuhan bisa beribadah di dalam satu gedung gereja. Kami rindu untuk melayani Tuhan. Dan saat-saat seperti ini, saat yang Tuhan berikan untuk kami, boleh melayani Tuhan di dalam hidup kami. Kami melayani Tuhan sendiri di dalam hari-hari kami di rumah. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa melayani, menyembah Tuhan di tengah-tengah kesendirian kami, di tengah-tengah kebosanan kami, tidak ada aktivitas banyak di rumah dan di luar rumah. Inilah kesempatan kami untuk bisa kami dekat dengan Tuhan. Kesempatan kami punya waktu lebih banyak
untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati hari ini, hari yang khusus kami berikan kepada Tuhan dan kami khususkan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hari ini beracara di tengah-tengah kami, di dalam firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh hamba yang sudah Kau utus untuk hadir di tengah-tengah ibadah online kami. Setiap kami boleh diberkati dalam pujian penyembahan, hati kami diangkat tinggi untuk bisa bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan. Dan di tengah-tengah firman Tuhan, hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah ini tiada nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang setia. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Shalom Allah buat kita semua. Hari ini kita naikkan pujian kita, biar ada sukacita surga. Kita berdoa turun di dalam hati kita, turun di dalam rumah kita. Ketika pujian ini kita naikkan, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan lagi, anak Allah, serukan namanya, Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, yes, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Biar iman kami berkata, ku tak gentar karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dan biar pagi ini saudaraku, biar kita setiap kita boleh berkata kepada jiwa kita, sebab Allah yang kusembah, Yesus namanya, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah iman kita boleh hari ini kembali sekali lagi dibangkitkan di dalam firman Tuhan, di dalam ibadah, bahwa Tuhan Yesus itu setia dan Dia kuatkan saya dan saudara pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita katakan lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kuatkan kami Tuhan, ya, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi,
setianya itu lebih dari hidup. Dan biarlah setiap hati kita, jiwa kita boleh memuliakan Tuhan. Hati dan jiwa kita boleh menyembah kepada Tuhan. Dia Bapa yang setia, Engkau Allah yang mulia, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, berkati kami, kuatkan kami sekali lagi pada pagi ini. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, sekali lagi puji. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi. Kau setia, kau mulia, Bapa kau Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Di dalam ibadah dari rumah ke rumah hari ini dari GBI Jelambar Timur, mari sebelum kita mulai dengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya hidup kami berada dalam pimpinan Tuhan, hidup kami masih berada dalam kendali-Nya Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan, di dalam ketidaknyamanan yang kami hadapi, dalam ibadah yang sederhana bersama-sama dengan keluarga di rumah ya Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi bekal yang baik untuk kehidupan kami. Kami mau dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati keluarga demi keluarga yang sedang mendengarkan, sedang bersama-sama beribadah ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Kami percaya pelindungan dan keselamatan dari Tuhan itu nyata dan utuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mendengar firman Tuhan bersama-sama. Kami berikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di saat kita berada dalam kesulitan, tentunya sudah 1,5 bulan kita ibadah di rumah. Tapi hari ini di tengah-tengah semua kejenuhan dan semua ketidaknyamanan yang sedang kita hadapi, mari bersama-sama kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, mari pada hari ini buka bersama-sama dengan saya Markus 4. Kita akan baca ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Saya ulangi sekali lagi, Markus 4 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata seperti ini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu lalu berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Dalam keletihannya, setelah selesai selama sepanjang hari dia mengajar, Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengakhiri semua kesibukan dan semua kehebohan pada hari itu dengan bertolak ke seberang. Nah, firman Tuhan dengan sangat cerdas dan dengan sangat teliti
menjelaskan dengan detil kejadian pada hari itu, di mana Yesus dengan ke-12 muridnya bertolak ke seberang setelah seharian mengajar. Yang menarik adalah di tengah-tengah perjalanan mulai mengamuk, ombak mulai masuk, tofan hadir di tengah-tengah danau itu, dan perahu yang saya percaya perahunya juga pasti bukan terlalu besar, bukan perahu yang sangat besar sekali, pasti perahu yang kecil. Hari itu tiba-tiba terkena tofan dan ombak katakan mulai masuk menyembur ke dalam. Yang menarik adalah Yesus masih bisa tetap tidur di tengah-tengah semua kekacauan itu. Dari pelajaran yang sedang kita baca, dari ayat-ayat yang sedang baru kita baca ini, kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun ada Tuhan, Tuhan tetap izinkan ada kesulitan yang terjadi, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang ditakutkan oleh teror COVID-19, virus yang tiba-tiba muncul dan mengganggu kehidupan kita. Dan saya percaya sebagai orang yang beriman, sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, Tuhan tetap izinkan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan karena Tuhan gak sayang. Mengacu kepada ayat-ayat yang baru saja kita baca, sekalipun murid-murid itu berjalan pergi bersama dengan Yesus, tetap ada kesulitan. Berarti mengikuti Tuhan tetap ada kesulitan yang akan dialami. Tapi ingat bahwa sebagai orang percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat beberapa prinsip yang perlu kita tambahkan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah semua ketakutan, di tengah-tengah semua ketidaknyamanan, di tengah-tengah kita sedang belajar di rumah, beribadah juga di rumah, bekerja pun dari rumah. Di tengah-tengah semua kebosanan yang ada dalam kehidupan kita, apa sih yang perlu kita tambahkan supaya keimanan kita semakin kuat di dalam Tuhan? Hari ini Bapak Ibu saya membagikan 3 tips atau 3 poin untuk menguatkan kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama, kita tidak hanya harus percaya kepada Tuhan, tapi kita juga harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena percaya tidak sama dengan mempercayakan. Kita bisa percaya kepada Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak orang percaya yang dengan latahnya setiap hari Minggu dalam ibadahnya mereka percaya kepada Tuhan, mereka nyatakan itu. Tapi begitu ada masalah, masihkah Bapak Ibu semua, masihkah saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan atau tidak? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa? Karena percaya tidak sama dengan mempercayakan. Lamanya kita sebagai orang Kristen tidak otomatis menjadikan kita sebagai orang percaya loh. Lamanya kita sebagai orang Kristen tidak otomatis menjadikan kita pribadi yang mempercayakan hidup kita 100% kepada Tuhan. Mari kita mengacu kepada ayat di Markus 4. Murid-murid yang dalam sepanjang hari berjalan bersama dengan sang guru agung itu, Tuhan Yesus. Rupanya tidak otomatis menjadikan mereka mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan. Padahal mereka adalah pribadi-pribadi yang melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Mereka ini adalah pribadi-pribadi yang melihat begitu banyak keajaiban Tuhan nyatakan, Tuhan buat. Hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah semua kesulitan, di tengah-tengah kekurangan, kelemahan apa yang sedang kita alami dari rumah ke rumah, mari kita mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kesulitan pasti akan ada. Dan saya percaya selesai COVID-19, Tuhan akan izinkan kesulitan yang baru lagi muncul dalam kehidupan kita. Tapi yang harus tetap ada dalam hidup kita adalah kita tidak hanya berhenti di belief saja, tapi kita harus belajar untuk trust kepada Tuhan. Kita tidak hanya percaya saja, tapi kita juga belajar untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk sekedar percaya tidak perlu proses Bapak Ibu. Tapi kalau untuk mempercayakan sesuatu, mempercayakan kepada seseorang membutuhkan proses. Mari gunakan semua kondisi yang sedang ada dalam kehidupan kita untuk memproses kehidupan kita. Sehingga kita berubah dari orang yang hanya sekedar percaya, mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan kita.
Jangan kepada pribadi yang lain. Yang kedua, poin yang kedua, mari kita mulai untuk menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Bayangkan Bapak Ibu, sebagian besar murid Yesus itu adalah nelayan unggul. Nelayan yang tahu bahwa resiko berada di atas air adalah kamu akan kena ombak, kamu akan kena tofan. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu, semua kehebatan mereka, semua ekspertis mereka, itu gak terpakai Bapak Ibu. Akhirnya mereka bergantung kepada Yesus yang mereka tahu bahwa Yesus ini adalah seorang anak tukang kayu. Tidak punya pengalaman apapun di laut. Tapi rupanya mereka belajar hari itu untuk menaruh pengharapan mereka hanya kepada Yesus. Hari-hari ini Bapak Ibu, di saat kita mulai terganggu kehidupan kita, semua degree kita, semua titel pendidikan kita, semua pengalaman, semua kemampuan kita, rupanya dengan penyakit ini semua hancur. Mari, Tuhan sedang mengajar kita untuk hanya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan saja. Satu-satunya koneksi yang harus kita bangun bukan kepada orang, bukan kepada pejabat, bukan kepada orang kaya, tapi taruh koneksimu, taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja. Siapa yang sanggup tolong kita Bapak Ibu tengah-tengah kondisi seperti ini? Selain daripada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup ciptakan kita, percayalah Tuhan juga akan sanggup menolong kita. Tuhan akan sanggup menyembuhkan. Tuhan akan sanggup memproteksi kehidupan kita. Tapi masihkah kita menjadi pribadi-pribadi yang bergantung kepada kemampuan kita dan pengalaman? Yeremia 17 ayat 7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Mari di keluarga, saat kita sedang beribadah hari ini, perahu kita, kendali itu jangan kita serahkan pada orang lain, serahkan pada Tuhan. Maka saya percaya, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada ombak, sekalipun ada tofan, pasti kita akan diselamatkan. Kita pasti akan mengalami damai sejahtera. Yang ketiga, mari kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, pastikan bahwa Tuhan tidak hanya sekedar ada, tetapi juga mengubahkan hidup kita. Hari itu, apakah Tuhan ada? Ya. Apakah Tuhan hadir di tengah-tengah 12 muridnya? Ya. Apakah di tengah-tengah tofan dan badai itu, di tengah ombak itu ada Tuhan? Iya. Tapi Tuhan tidak mengubahkan keadaan apapun. Kenapa? Karena murid-muridnya tidak menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Kalau Bapak Ibu baca di ayatnya, saya ulangi lagi ayatnya. Di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana? Di buritan Bapak Ibu. Yesus ditempatkan di buritan. Kalau memang mereka menyayangi Yesus, kalau mereka menghormati Yesus, Yesus tidak ditempatkan di buritan Bapak Ibu. Kenapa Yesus tidak mengubahkan apapun? Dan saya percaya mungkin ini hanya penafsiran saya saja. Mungkin dengan sengaja atau mungkin karena kelelahannya dia sebagai manusia, dia tertidur di tengah-tengah semua kekacauan itu. Untuk mengajarkan apa? Bahwa tempatkanlah Tuhan di tempat yang terbaik. Di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Tempatkan Tuhan di tempat yang terbaik sehingga Tuhan tidak hanya sekedar ada. Bapak Ibu saya percaya Tuhan kita itu omnipresence. Dia hadir, dia maha hadir dimanapun dia ada. Tapi untuk kehadirannya mengubahkan, tempatkan Tuhan di posisi yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan tempatkan dia di buritan kapal. Tempatkan dia di posisi yang terbaik dalam kehidupan kita. Supaya kehadirannya pun mengubahkan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, sudahkah kehadiran Tuhan mengubahkan hidupmu atau belum?
Kalau mungkin kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah meminta kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengubahkan apapun. Mungkin karena bukan Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak sayang, tapi karena kita menempatkan Tuhan di posisi yang kurang terhormat dalam hidup kita. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu bagian ayat firman Tuhan lagi. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam terjemahan dari VMD atau versi mudah dibaca, justru diterjemahkan menjadi begini Bapak Ibu. Roh yang telah diberikan Allah kepada kita tidak membuat kita takut, dialah sumber kuasa, kasih dan penguasaan diri. Rupanya ketakutan yang sedang ada dalam kehidupan kita tidak ditaklukkan dengan keberanian. Fear tidak ditaklukkan dengan bravery atau keberanian. Rupanya rasa takut tidak ditangani dengan memupuk rasa berani. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, dialah sumber kuasa, kasih dan penguasaan diri. Rupanya semua ketakutan yang hari-hari ini sedang kita alami, harusnya itu ditangani atau diatasi dengan 3 hal. 1, mari kita gunakan kuasa itu. Kekuatan yang dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan, mari berjalanlah dengan kuasa ilahi dalam kehidupan kita. Jangan lagi bergantung kepada kekuatan sendiri, bergantunglah kepada kuasa ilahi dalam kehidupan kita. Bergantunglah kepada Tuhan. Hari-hari ini, sudahkah kita bergantung kepada Tuhan atau belum? Karena untuk mengatasi fear atau ketakutan itu, kita harus menggunakan kuasa dari Tuhan. Yang kedua, kasih. Mari kita lihat sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita banyak yang membutuhkan, banyak yang kesusahan. Saat hidup kita berlebih, saat masih ada makanan yang bisa kita bagikan atau tidak. Di saat seperti inilah, ketakutan itu harus kita lawan dengan kasih. Kasih yang kita punya, sudahkah kita bagikan itu atau belum? Ini adalah saat di mana kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya, kita punya kasih. Kasih itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan perkataan. I love you atau aku mengasihimu, aku menyayangimu. Kasih itu harus ditunjukkan dengan perbuatan kita. Dan yang ketiga yang menarik, yang ini saya mau titik beratkan di sini adalah penguasaan diri, ketertiban atau penguasaan diri yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai self-discipline. Rupanya 2 Timotius 1 ayat 7, penguasaan diri itu tidak diterjemahkan oleh New King James Version sebagai self-discipline, tapi sound mind atau kejernihan pikiran. Rasa takut, memang kita juga harus disiplin. Pemerintah meminta kita untuk social distancing. Pemerintah minta kita untuk PSBB. Kita harus jangan berkerumun, itu bentuk disiplin kita. Tapi juga rupanya dalam versi dari New King James Version diterjemahkan menjadi sound mind atau memiliki kejernihan pikiran. Kejernihan pikiran hanya bisa kita dapatkan kalau persentase kita melihat kepada kenyataan yang ada lebih banyak daripada persentase kita melihat kepada kenyataan juga bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita terlalu banyak melihat kepada gadget kita, kepada berita, kita melihat kepada situs-situs web yang memberikan informasi tentang sudah berapa banyak PDP atau pasien dalam pengawasan, sudah berapa banyak di dunia ini, kita akan takut. Tapi kalau kita lebih banyak melihat kepada kenyataan bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita isi kita tidak hanya untuk melihat berita tapi untuk baca firman. Kita tidak terganggu dengan semua berita, tapi kita mulai bisa menyembah Tuhan. Kita mulai dekatkan hidup kita kepada Tuhan lebih banyak daripada kita dekatkan hidup kita kepada berita yang mengganggu.
maka saya percaya kita akan mampu mengalahkan rasa takut itu. Hari-hari ini Bapak Ibu, persentase kita kepada Tuhan harus lebih banyak daripada persentase kita kepada apa yang dunia tawarkan. Dunia menawarkan rasa takut. Satu pendeta dan satu hamba Tuhan yang mengatakan begini, fear is the word that we use to describe the absence of faith. Takut adalah kata yang kita gunakan untuk menunjukkan ketiadaan iman. Kalau kita masih hidup dalam rasa takut, kita tidak gunakan kuasa, kita nggak gunakan kasih, kita nggak gunakan self-discipline, sound mind itu dalam kehidupan kita, maka kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang tidak hidup dalam iman. Saya percaya kita ini sekarang sedang golongan orang-orang yang sedang dalam perahu. Perahu sudah mulai goyang sangat kencang, tofan mulai datang, ombak mulai masuk. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami kenyataan bahwa Tuhan datang dan Tuhan bilang, diam, tenanglah. Maka mulai sejak hari itu, danau itu menjadi sangat teduh. Keteduhan akan datang dalam kehidupan kita. Mari percaya itu dalam iman. Tapi mari sebelum itu terjadi, pastikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dengan kualitas hidup yang sesuai dengan standar ilahi. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan patah semangat, jangan takut, terus berharap kepada Dia. Dan saya percaya Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan bantu kita. Mari untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kita dudukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Hari ini ya Tuhan, dalam streaming online dari gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur ya Tuhan, Kau berkati setiap jemaat, setiap keluarga demi keluarga yang sedang beribadah ya Tuhan. Biar kiranya kasih Tuhan ada pada kami dan kuasa, kekuatan itu, kasih dan penguasaan diri itu akan ada dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami. Kami gak mau menjadi pribadi yang hanya sekedar percaya saja ya Tuhan, tapi kami juga mau mulai hidup mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Engkau adalah pribadi yang tepat untuk kami menggantungkan hidup kami, menaruh kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu bantu kami, jangan lepaskan hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga di tengah-tengah kondisi di rumah saja ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada bagi kami semua. Berkati sekali lagi ya Tuhan gereja kami. Bahkan melalui siaran ini pun Tuhan, kami diberkati melalui siaran ini. Kiranya Kau terus memberkati gereja di mana kami beribadah ya Tuhan. Our local church, Kau berkati gembala sidang kami, Pendeta Popi ya Tuhan, dengan keluarga yang sudah dengan luar biasa terus melayani Tuhan, tidak pernah patah semangat. Kiranya Kau yang memberkati kehidupan mereka juga berlipat ganda. Kami percaya Tuhan, kami adalah Tuhan yang sanggup, maka semua kondisi ini juga akan Tuhan selesaikan, Tuhan akan halaukan dari bangsa kami, dari dunia ya Tuhan. Tapi sampai itu terjadi, kami mau terus bangun iman kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan terus berharap kepada-Mu ya Bapa, bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh percaya dan kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman Allah. Saat ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Luar biasa, walaupun badai datang menepak kehidupan kita, tapi kita yakin sekali Allah tetap berada dalam buritan perahu kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Allah,
Pada pagi hari ini saya menghimbau, marilah kita lebih dan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita lebih lagi dan lebih lagi mempersiapkan diri untuk menikmati firman yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita pada setiap minggu pagi jam 9. Saya yakin sekali pada pagi ini Allah meneguhkan iman kami semua setelah kita mendengarkan suara firman Allah yang begitu luar biasa. Terpujilah nama Allah. Kita akan masuk di dalam doa berkat sebelum jemaat Tuhan akan kembali beraktivitas di dalam rumah saudara masing-masing. Terlebih dulu hamba akan memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, hamba menghampiri Engkau. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Jelambar ini ke dalam tangan Allah. Dimanapun mereka berada saat ini mendengarkan suara firman Tuhan. Dimana saat ini mereka berada beribadah Tuhan. Di dalam rumah mereka masing-masing. Biarlah Allah Roh Kudus menjamahkan sekalian kami. Kami boleh diteguhkan oleh firman Allah. Kami boleh dikuatkan oleh firman Allah. Segala kebimbangan dan kekhawatiran semua dapat dihalaukan, dihancurkan. Karena firman Allah memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pada saat pagi hari ini, hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Orang yang percaya kepada Engkau, hamba menyerahkan sepenuh mereka ke dalam tangan Allah. Di mana kami akan mempersiapkan diri kami untuk menghadapi minggu depan. Di mana kami akan kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Marilah jamah seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan luar biasa. Untuk dapat menyediakan waktu duduk diam di dalam rumah-rumah mereka dan menyediakan waktu untuk menikmati ibadah perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Allah Maha Dahsyat. Dikala pada saat pagi hari ini, di antara jemaat ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang bimbang, ada yang khawatir, ada yang takut Allah. Hamba berseru di dalam nama Yesus, biarlah Allah menjamahkan sekalian mereka. Terpujilah nama Allah. Mereka meninggalkan ibadah selesai ini, mereka kembali dengan hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh dengan sukacita. Mereka memperoleh kekuatan daripada Allah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang dipertetapkan iman. Terpujilah nama Allah. Ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan kepadamu. Hamba menyerahkan sekali lagi seluruh umat yang percaya kepada Allah, yang saat ini mendengarkan siaran kami. Allah memberkatikan kami semua. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Allah, terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat dan anugerah Allah bagi jemaat Tuhan pada saat ini, dimanapun Anda berada. Terimalah berkat, anugerah, pertolongan, persekutuan, kasih daripada Allah Bapa, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak jemaat GBI Jelambar Timur, mari tetap sehat, lakukan social distancing, dan mari berkumpul bersama dengan keluarga di rumah saja. Lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dan terus menanti pertolongan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada informasi penting yang ingin saya sampaikan, di mana kita ketahui bahwa pemerintah sudah memperpanjang PSBB sampai bulan Mei. Sehingga saya mau menghimbau agar jemaat Tuhan mari lebih memberikan waktu untuk boleh merenungkan firman, lewat membaca firman Tuhan setiap hari, dan mengikuti setiap program kegiatan gereja melalui online service. Saya mau mengajak mari saudara tetap beribadah seperti ibadah hari Minggu melalui online service, karena roh Tuhan dan hadirat Tuhan tetap nyata di tengah-tengah kita, dan kita boleh menikmati setiap mujizat yang terjadi di tengah-tengah online service. Dan ada 7 pokok doa yang Bapak Ibu saudara dapat lakukan doa syafaat bersama dengan keluarga dari rumah saja dengan waktu yang sudah ditentukan oleh gereja, yaitu pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 9 malam. Saudara dapat menyesuaikan dan menentukan waktu yang saudara dapat tentukan bersama dengan keluarga untuk berdoa bersyafaat, membawa 7 pokok doa ini bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam online service, dan khusus akan perjamuan kudus bersama dengan Ibu Gembala. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan
boleh mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk sakramen perjamuan kudus. Mari saudara dapat menggantikan roti perjamuan kudus dengan roti tawar ataupun biskuit, dan sirup untuk menggantikan anggur perjamuan kudus. Jangan lupa, minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, dan kita boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah online service dari GBI Jelambar Timur. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.